Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Oke, kita masih melanjutkan pelajaran di bab 2, Basic Programming. Nah, di video kali ini, kita akan mulai mempelajari mengenai function. Yang mana function ini adalah hal yang sangat penting dalam membuat IE. Kenapa? Karena semua program IE yang akan kita buat nantinya, itu pasti ada kumpulan fungsi di dalamnya. Oke, namun yang perlu saya tekankan di sini, teman-teman cukup mengetahui konsep dasar atau cara kerja dari fungsi ini. Jadi teman-teman tidak perlu harus bisa untuk membuat fungsi. Kenapa? Karena semua fungsi yang dibutuhkan itu semua sudah ada di dalam library. Yang nanti library ini teman-teman bisa akses di member area nantinya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, sebelum mempelajari mengenai function, kita juga harus paham mengenai 3 hal ini, yaitu operator, kemudian ada pengkondisian menggunakan keyword if else, dan looping menggunakan keyword for. Oke, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari operator. Oke, jadi operator pada MCL adalah sebuah simbol yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan sebuah operasi. Operasinya apa saja, itu bisa macam-macam, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Oke, jadi operator pada MCL itu ada banyak ya teman-teman ya. Namun yang paling sering digunakan itu ada beberapa, diantaranya adalah, di sini teman-teman lihat ada operator aritmatika, atau teman-teman bisa sebut juga operator matematika. Kemudian ada operator perbandingan dan operator logika. Nah, ini semua nanti akan kita jelaskan satu-satu, mulai dari aritmatika. Operator aritmatika ini gampang aja teman-teman ya. Di sini ada tambah, ada kurang, dan ada bagi. Dan yang perlu teman-teman perhatikan di sini, perkalian pada MCL itu tidak menggunakan simbol silang atau kali seperti yang pada umumnya kita pelajari di matematika. Tapi perkalian pada MCL itu menggunakan simbol bintang, yang kalau di keyboard itu kita tekan shift kemudian angka 8. Oke, jadi operator aritmatika itu sederhana aja seperti ini. Oke, kita akan contohkan saja ya. Misalkan saya membuat variabel X, kemudian saya isi dengan nilai 10 tambah 2, yang mana simbol tambah ini adalah operator aritmatikanya. Oke, berarti nilai X sama dengan 12. Begitu juga dengan operator lainnya seperti kurang, kali, dan bagi. Oke, jadi operator aritmatika ini seperti ini ya teman-teman ya. Gampang saja, ini sama seperti di rumus Excel. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan Excel, pasti sudah paham mengenai operator ini, karena sama saja. Kemudian ada operator perbandingan atau komparasi. Nah, operator ini digunakan untuk membandingkan dua buah operan atau dua buah kondisi. Dan operator perbandingan ini ada banyak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di tabel ini, untuk membandingkan dua buah nilai itu kita bisa menggunakan 2 sama dengan, kemudian ada tanda seru sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Dan semua operator ini akan menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. Jika benar true dan jika salah false. Contohnya seperti ini. Misalkan saya membuat sebuah kondisi seperti ini. 10 sama dengan 10, maka hasilnya adalah true. Begitu juga sebaliknya. Misalkan saya membuat kondisi seperti ini. 10 sama dengan 15, maka hasilnya false. Kemudian contoh lainnya, 10 lebih besar dari 5, maka hasilnya true. Dan sebaliknya, 10 lebih kecil dari 5, maka hasilnya false. Oke, itu operator perbandingan yang nantinya akan sering kita gunakan ketika membuat IE. Oke, jadi teman-teman harus paham. Kemudian ada operator logika atau logical operator. Nah, operator ini digunakan untuk menentukan logika dari beberapa ekspresi atau kondisi yang nantinya akan kita gabungkan. Nah, di sini ada simbol dan, kemudian ada simbol pipe. Ini teman-teman bisa temukan di dekat tombol enter, biasanya berbarengan dengan tombol backslash. Jadi teman-teman tekan aja shift kemudian backslash 2 kali. Dan ada tanda seru. Dan ini juga disebut and, or, dan not. Cara penggunaannya begini. Misalkan saya membuat sebuah logika seperti ini. Entry by ketika harga di atas MA dan candle membentuk pola bullish engulfing. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua kondisi ya, yaitu MA dan bullish engulfing. Nah, penulisan kondisinya seperti ini. Maka saya akan menulis MA, kemudian simbol dan 2 kali, kemudian bullish engulfing. Nah, ketika kedua kondisi ini bernilai true, maka entry by dilakukan. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa kedua kondisi ini harus bernilai true.
untuk menghasilkan nilai true. Kalau salah satu dari kondisi ini bernilai false, maka hasilnya false dan entry by tidak akan dilakukan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat contoh lainnya, misalkan saya membuat sebuah logika seperti ini. Entry by ketika harga di atas EMA atau candle membentuk pola bullish engulfing. Oke, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya? Yang tadinya dan, kalau ini atau. Tapi sama-sama memiliki dua kondisi, yaitu EMA dan bullish engulfing. Nah, penulisan kondisinya seperti ini. MA, kemudian backslash 2 kali, atau pipe, kemudian bullish engulfing. Nah, ketika salah satu dari kedua kondisi ini bernilai true, maka entry buy dilakukan. Bisa lihat kan perbedaannya? Kalau logika sebelumnya, kedua kondisi ini harus bernilai true, sedangkan kalau menggunakan simbol pipe, maka salah satu dari dua kondisi ini harus bernilai true, maka hasilnya akan true, dan entry buy akan dilakukan. Oke teman-teman, jadi itu ya penjelasan mengenai operator. Mulai dari operator aritmatika, kemudian ada operator perbandingan, dan logika. Yang mana ketiga operator ini, itu akan sering kita gunakan ketika membuat IE nantinya. Oke, kalau teman-teman masih bingung, nggak usah khawatir. Teman-teman terima saja dulu, karena nanti akan kita praktikkan di video berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengkondisian atau percabangan dengan menggunakan keyword if dan else. Oke, saya akan jelaskan mulai dari if dulu. Jadi if adalah perintah untuk membuat filter di mana ketika kondisinya terpenuhi atau kondisinya true, maka akan melakukan aksi atau perintah. Namun ketika kondisinya tidak terpenuhi atau bernilai false, maka aksi tidak akan dikerjakan. Oke, jadi itu definisi dari if. Nah, untuk lebih memahami, kita pelajari dulu sintaks dasar dalam pengkondisian menggunakan keyword if ini. Oke, jadi ini ya cara penulisan sintaksnya. Mulai dari keyword if, kemudian diikuti dengan kurung buka kurung tutup, yang mana di dalamnya kita bisa isikan sebuah kondisi atau ekspresi. Lalu ada blok kurung kurawal yang di dalamnya ada aksi atau perintah. Nah, aksi ini akan dilakukan ketika kondisi yang ada di dalam kurung ini itu bernilai true. Sedangkan ketika kondisi di dalam kurung ini bernilai false, maka aksi di dalam blok kurung kurawal ini tidak akan dikerjakan, tapi langsung keluar dari blok if ini. Oke, jadi ini ya sintaks sederhananya. Nanti kita lihat kondisi apa saja yang bisa kita masukkan di dalam kurung ini, dan aksi apa saja yang bisa kita masukkan di dalam blok if ini. Oke, misalkan saya punya script sederhana seperti ini. Jadi saya membuat sebuah variabel dengan nama variabel price bid atau harga bid. Kemudian variabel ini saya isi dengan nilai 1557.80. Kemudian saya membuat blok if dengan penulisan seperti ini. If price bid, maka lakukan entry sell. Oke, jadi ketika harga menyentuh price bid atau 1557.80, maka lakukan entry sell. Ini dengan satu kondisi. Kita bisa menambahkan lebih dari satu kondisi. Contohnya seperti ini. Misalkan saya buat blok if dengan penulisan seperti ini. If close 1 atau close candle 1 lebih besar dari price bid, maka lakukan entry buy. Oke, kalau teman-teman perhatikan, dua kondisi ini menggunakan operator perbandingan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai operator. Jadi, ketika close candle 1 ini lebih besar dari price bid, yaitu 1557.80, maka lakukan entry buy. Jadi, kedua kondisi ini harus bernilai true, baru aksi di dalam kurung kurawal ini dikerjakan. Nah, bagaimana jika false? Dia akan keluar dari blok if ini. Namun kita bisa menambahkan satu aksi lagi ketika kondisi di sini itu bernilai false, yaitu dengan menggunakan keyword else. Kita ambil contoh yang tadi. Ketika kondisi ini bernilai true, maka lakukan entry buy. Namun ketika false, maka kita bisa tambahkan keyword else di sini. Lalu aksinya apa? Entry sell misalkan. Oke? Jadi ketika kondisi di dalam if ini bernilai true, maka entry buy. Namun kalau false atau selain itu, maka lakukan entry sell. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, mengenai pengkondisian atau percabangan. Sekarang kita bahas mengenai looping menggunakan keyword for. Menurut teman-teman, kenapa kita perlu melakukan looping atau pengulangan? Jadi dengan melakukan pengulangan, kita bisa melakukan hal yang sama berulang kali. Atau dengan looping juga kita bisa melakukan pengecekan. Contoh sederhananya, misalkan kita mau mendeteksi sebuah pola candlestick,
misalkan pola hammer pada 100 candle ke belakang. Nah, dengan looping kita bisa menghitung satu persatu tuh, mulai dari candle 1 hingga 100. Nah, di antara candle 1 hingga 100 itu apakah ada pola yang kita inginkan, itu bisa kita cek dengan melakukan looping ini. Oke, contoh lainnya misalkan kita mau melakukan pengecekan pada order. Nah, anggaplah di dalam chart itu ada 10 order. Karena kita mau mengecek order mana saja yang profit atau loss. Anggaplah misalkan di antara 10 order itu ada 3 yang profit, kemudian selebihnya loss. Nah, itu bisa kita cek dengan menggunakan looping. Oke, sekarang kita langsung lihat saja penulisan sintaksnya seperti apa. Nah, penulisan sintaksnya seperti ini. Diawali dengan keyword for, kemudian dilanjutkan dengan kurung buka dan kurung tutup, yang mana di dalamnya itu ada kondisi dan perhitungan maju dan mundur. Oke, jadi ada 3 tahap di sini, mulai dari indeks ke berapa, kemudian sampai ke berapa, dan mau hitung maju atau mundur. Contohnya misalkan kita mau menghitung maju. Nah, penulisannya seperti ini. Kita buat dulu 2 kondisi, yaitu 0 sampai dengan 100. Oke, jadi kita akan hitung mulai dari indeks 0 sampai 100. Nah, di sini teman-teman lihat X lebih kecil dari 100. Artinya hitungannya tidak sampai 100, tapi sampai 99 saja. Jadi 0 sampai 99. Beda halnya kalau operatornya kita ganti. Jadi X lebih kecil sama dengan 100. Maka yang akan terhitung 100-nya juga akan terhitung 0 sampai 100. Oke, jadi itu ya bedanya ya. Kalau X lebih kecil 100, maka yang akan terhitung cuma sampai 99. Tapi kalau X lebih kecil sama dengan 100, maka yang akan terhitung sampai 100. Kemudian kita hitung maju dengan cara kita nulis X plus plus. Artinya X tambah 1. Oke, jadi ketika melakukan looping, setiap selesai melakukan looping, maka X ini akan bertambah 1 hingga 100. Jadi setiap cycle itu akan bertambah 1. Jadi dari 0 sampai 100 nantinya. Oke, kemudian akan melakukan aksi di dalam kurung crawl ini. Aksi ini bisa apa saja, contohnya misalkan kita mau menghitung 100 candlestick. Oke, nah ini perhitungan maju. Bagaimana dengan perhitungan mundur? Nah, penulisannya seperti ini. Kebalikan dari yang hitungan maju, ini kondisinya mulai dari angka terbesar hingga angka terkecil. Jadi kita bisa nulis 100 hingga 0. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, X lebih besar sama dengan 0, artinya sampai 1. Jadi nanti perhitungannya itu dari 100 hingga 1. Beda halnya kalau X lebih besar sama dengan 0, maka 0-nya akan terhitung. Jadi 100 hingga 0. Kemudian perhitungan mundur, X minus minus, kebalikan dari X plus plus tadi. Dan jalankan perintah dalam blok kurung crawl ini. Oke, sekarang kita coba contohkan saja di meta editor ya. Oke, sekarang kita sudah ada di meta editor, dan sekarang kita akan coba untuk melakukan looping menggunakan keyword for. Dan penulisan sintaksnya ini kita akan tulis di bagian ontick, agar bisa kelihatan di chart ketika nanti kita tes. Oke, pertama teman-teman ketik dulu for, keyword for, kemudian kurung buka kurung tutup. Oke, setelah itu lanjutkan dengan kurung crawl buka, enter 2 kali, kurung crawl tutup. Jadi sintaks dari for ini seperti ini ya, template-nya seperti ini. Nanti kita akan mengisi kondisi di dalam kurung ini dan aksi di dalam blok kurung crawl ini. Oke, sekarang kita masukkan kondisinya di sini. Misalkan kita mau menghitung maju mulai dari 0 sampai misalkan 50. Jadi kita buat dulu variabelnya integer X sama dengan 0. Oke, titik koma. Kemudian kalau biasanya saya spasi agar ada jarak, tapi kalau nggak di spasi pun nggak masalah. Kemudian X lebih kecil dari 50. Karena kita mau menghitung sampai 50. Kemudian titik koma. Kemudian X plus plus. Oke, kemudian aksinya apa? Kita coba print aja di sini. Print biar kelihatan nanti di chart ya. X. Karena yang kita looping adalah X ya. Oke, jadi sintaks dasarnya seperti ini. Kemudian kita compile. Compile, kita ke MetaTrader. Kemudian kita masukkan file IE-nya. Kita drag ke sini. Klik OK. Nah untuk melihat pergerakan loopingnya kita klik aja ini, yang terminal ini, kemudian ke export ya. Karena biasanya kalau standar kan dari sini ya. Kemudian ke export. Oke, nah ini teman-teman perhatikan di sini bergerak ya, mulai dari 0 sampai 49 ya. Ini akan terus melooping selama ada pergerakan pada chart. Karena kan kita tadi meloopingnya di ontick ya.
selama ada pergerakan harga di chart, maka loopingnya ini akan terus berlanjut sampai kita stop. Oke, jadi ini terus bergerak ya, mulai dari 0 sampai 49. Kita coba stop ya, kita lepas dulu IE-nya. Oke, udah di stop. Nah ini ya teman-teman ya, loopingnya itu mulai dari 0 sampai 49. Oke, kenapa? Karena tadi kan kita nulisnya seperti ini ya, operatornya itu kita menggunakan X lebih kecil dari 50. Artinya dia akan melooping 0 sampai 49. Beda halnya kalau kita nulisnya kayak gini, operatornya kita rubah menjadi lebih kecil sama dengan 50. Maka dia akan melooping dari 0 sampai 50. Oke, kita compile ulang, kita lihat chart, kita tes lagi di chart. Kita drag, klik OK. Nah ini oke, udah melooping ya. Kita coba stop. Nah ya, yang tadinya dia melooping cuma sampai 49, sekarang dari 0 sampai 50. Oke, itu hitung maju. Sekarang kita coba untuk hitung mundur. Oke, kebalikannya ya. Kalau maju itu dari angka kecil ke besar, kalau perhitungan mundur itu dari besar ke kecil. Oke, jadi 0 ini kita ganti. Jadi misalkan dari 50 juga sampai 0. Tapi ini kita ubah jadi lebih besar ya. Lebih besar dari 0. Artinya dia akan menghitung mundur dari 50 sampai berapa? Sampai 1 ya teman-teman ya. Karena lebih besar dari 0. Kemudian karena perhitungan mundur, maka plus-plus ini kita ganti dengan minus-minus. Oke, kemudian kita compile. Kita ke MetaTrader. Kemudian filenya, kemudian kita drag. Klik OK. Nah, dia melooping dari 50 hingga 1 ya. Karena kan tadi lebih besar, X lebih besar dari 0. Artinya dia melooping dari 50 mundur ke 1. Oke, kita coba stop dulu. Stop. Nah, ini kalau kita perhatikan dari 50 sampai 1 ya. Oke, bagaimana kalau misalkan lebih besar sama dengan 0? Yang tadinya dari 50 ke 1, ini harusnya dia melooping mundur dari 50 ke 0 ya. Kita coba compile. Ini lagi ke MetaTrader, kemudian kita drag. Oke, dia sudah mulai melooping, harusnya sampai 1 ya, sampai 0 ya. Ya, sekarang kita stop. Sip, sampai 0 ya. Jadi dari 50 sampai dengan 0. Oke, ini penulisan sintaks dari for itu seperti ini. Kalau perhitungan maju mulai dari angka kecil sampai ke besar, sedangkan kalau perhitungan mundur maka dari angka besar ke angka kecil. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nanti teman-teman akan lebih paham lagi ketika kita sudah mulai praktik membuat IE nantinya. Oke teman-teman, jadi itu ya penjelasan mengenai looping menggunakan keyword for. Sebenarnya selain for, itu kita bisa menggunakan keyword lain, yaitu while. Sebenarnya sama saja, hanya bedanya di struktur penulisan dan karakternya. Oke? Dan yang akan paling sering kita gunakan itu keyword for ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai function. Oke, kita mulai saja ya. Jadi, function. Kalau misalkan di dalam bahasa pemrograman lain, kita mengenal istilah yang disebut seperti method, class, constructor, atau modul. Nah, itu di MQL, semua hal ini itu bisa dilakukan hanya dengan function saja. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi dari function itu sendiri. Oke, jadi function adalah subprogram atau subroutine yang dapat dipanggil di bagian lain pada program. Oke, jadi ceritanya function itu adalah subprogram atau program yang ada di dalam program lainnya. Dan program tersebut dapat dipanggil di bagian lain pada programnya. Nah, untuk dapat menggunakan function tersebut, kita harus membuat dulu functionnya, lalu memanggilnya. Oke, jadi dua hal ini sangat terkait ya. Kalau kita mau pakai function, nah functionnya itu harus kita buat dulu, baru kita bisa pakai atau memanggilnya. Nah, meskipun nantinya ada function yang kita buat sendiri dan ada juga function yang sudah dibuatkan oleh MQL.
Kalau teman-teman masih bingung, gak usah khawatir, nanti kita lihat saja implementasinya seperti apa. Selanjutnya, ada dua kategori function berdasarkan pembuatannya. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan built-in function atau function yang sudah disediakan atau dibuatkan oleh MQL. Jadi kita bisa langsung pakai saja secara gratis. Oke. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan user defined function atau biasa disebut juga custom function, yaitu function yang kita buat sendiri. Oke, nanti kita lihat satu persatu dari kategori function ini. Oke, yang pertama built-in function. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi built-in function ini adalah function yang sudah disediakan oleh MQL. Jadi function ini sudah dibuatkan oleh MQL, kita tinggal memanggilnya saja. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kita sudah sering memanggil fungsi ini. Contohnya seperti di video sebelumnya, kita pernah memanggil alert, print, dan comment. Nah, ini semua adalah function bawaan dari MQL atau function yang sudah dibuatkan oleh MQL. Tinggal kita saja atau developer mau menggunakannya atau tidak. Oke, dan sebenarnya function bawaan dari MQL ini ada banyak, namun teman-teman tidak perlu menghafal satu-satu karena yang akan sering kita gunakan itu tidak sebanyak itu. Cukup yang sering kita gunakan saja. Tapi kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam lagi, teman-teman bisa lihat dokumentasi dari MQL itu sendiri. Oke. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu user defined function atau custom function, yaitu function yang kita buat sendiri. Jadi nanti ketika kita membuat IE, itu pasti kita akan sering membuat function sendiri. Lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu sama seperti kita membuat variabel, yaitu diawali dengan jenis data, kemudian nama fungsinya apa. Kalau di variabel kan jenis data dan nama variabel. Nah, kalau custom function ini diawali dengan jenis data, kemudian nama fungsinya apa. Dan function ini ada parameternya. Dan parameter atau argumen ini itu bisa kita isi atau bisa kita kosongkan. Nah, nanti kita lihat kapan kita harus mengisi parameter dan kapan tidak perlu mengisi parameternya. Dan parameter ini atau argumen ini nanti akan kita tempatkan di dalam kurung buka, kurung tutup seperti ini. Kemudian ada function body yang dibungkus dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Yang di dalamnya nanti ada sekumpulan statement atau sekumpulan perintah. Jadi seperti if dan else juga, ketika kondisinya bernilai true, maka lakukan perintah yang ada di dalam kurung kurawal itu. Namun kalau function ini itu bisa banyak statement atau perintah di dalamnya. Oke? Lalu function juga itu dapat mengembalikan nilai atau return value atau tidak mengembalikan nilai. Jadi fungsi itu boleh mengembalikan nilai atau tidak. Oke, sekarang untuk membuatnya, kalau tadi kita udah tahu caranya, harus ada komponen pembentuknya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Jadi dalam membuat fungsi itu hampir sama seperti kita membuat sebuah variabel, yaitu selalu diawali dengan deklarasi dan inisialisasi, yaitu diawali dengan jenis data dan nama fungsinya apa. Nah, input parameter di dalam kurung ini itu kita bisa isi parameter, bisa juga tidak. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau fungsi itu ada input parameternya, yang mana input parameter itu bisa kita isi dan tidak. Nanti kita lihat contoh penggunaannya seperti apa di meta editor. Nah, cara penulisannya seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat di contoh pertama, di sini ada integer dengan jenis data integer, kemudian nama fungsinya adalah fungsi contoh. Kemudian input, dan ada blok kurung kurawal yang di dalamnya nanti ada kumpulan statement atau perintah. Kemudian contoh kedua, jenis data adalah void, kemudian nama fungsinya sama, dan ada input parameternya. Kalau teman-teman perhatikan, perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2 ini ada pada return value-nya. Ketika kita membuat fungsi, selain jenis data void, itu harus ada return value-nya. Kalau jenis data void, itu tanpa return value. Nanti kita lihat contohnya di meta editor. Yang penting teman-teman paham dulu, ketika kita membuat fungsi, selain jenis data void, itu harus ada return value-nya. Entah itu integer, double, bool, dan lain-lain, itu semuanya menggunakan return value. Sedangkan void, itu tanpa return value. Jadi dia langsung mengerjakan yang ada di dalam blok kurung kurawal ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke meta editor. Oke, sekarang kita sudah ada di meta editor. Nah, seperti biasa kita buat lagi satu file khusus untuk belajar membuat fungsi ini. Oke, teman-teman ke menu file, kemudian klik save as. Ingat di save as-nya di file variabel ya, di file variabel di file sebelumnya yang tempat kita belajar variabel. Teman-teman klik menu file, kemudian klik save as.
Di sini teman-teman ganti namanya, ganti saja belajar fungsi. Oke, klik save. Oke, karena ini masih template yang lama, ini teman-teman ganti jadi belajar fungsi. Oke, sekarang kita buat fungsi customnya, itu penempatannya di luar body. Jadi sama seperti global variable yang penempatannya di luar dari body, fungsi juga gitu. Fungsinya kita deklarasikan dulu di luar body. Ketika kita membutuhkan fungsi tersebut, baru kita panggil di dalam body. Oke, jadi sekarang kita ke sini. Ini penempatannya bisa di mana saja, bisa di atas atau di bawah, tapi pada umumnya kita membuat fungsi itu selalu di bawah, biasanya di bawah gitu. Misalkan kita buat jenis datanya void, seperti yang contoh tadi di slide, kemudian nama fungsinya fungsi contoh 1. Oke. Kemudian kurung buka kurung tutup, dan dilanjutkan dengan kurung kurawal seperti ini. Oke, jadi template-nya seperti ini. Nah, di sini misalkan saya buat sebuah variabel x dengan nilai misalkan 10. Oke. Kemudian buat lagi satu variabel lagi y dengan nilai contohnya misalkan 5. Oke, jadi jenis variabel ini lokal ya teman-teman ya. Lokal variabel karena dia di dalam fungsi. Kemudian kita buat lagi satu, kejar z sama dengan x tambah y. Contohnya situ. Kemudian kita tampilkan hasil dari x tambah y ini. Kita buat aja komen. Bisa alert, bisa komen. Kemudian kita panggil variabel z-nya. Karena z yang akan kita tampilkan. Oke, setelah kita buat, baru kita panggil di dalam onTick. Terserah mau di onTick atau di onIt, tergantung kebutuhan. Oke, misalkan kita panggilnya di onTick. Nah, program yang lama ini teman-teman disable aja. Cara disable-nya itu klik aja / 2 kali, seperti ini. Oke, jadi untuk mendisable sebuah program, teman-teman klik aja / 2 kali, maka semua program yang ada di sini itu tidak akan dikerjakan. Oke, kemudian kita panggil fungsinya. Fungsi itu langsung muncul ya. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah fungsi dan kita panggil, itu ketika kita klik 1 atau 2 huruf, itu maka nama fungsinya akan tampil. Contohnya seperti ini. Fungsi contoh 1. Oke, kemudian kurung buka kurung tutup titik koma. Oke, setelah itu kita compile, kemudian ke MetaTrader. Ini hasilnya harusnya 15 ya teman-teman ya. Kita coba cek di MetaTrader, kemudian drag file belajar fungsi, kita drag ke chart, klik OK. Oke, hasilnya muncul ya teman-teman ya, 15 sesuai dengan program yang sudah kita buat, yaitu x tambah y 10 tambah 5, maka hasilnya akan tampil di sini. Oke, ini tanpa inputan parameter. Bagaimana kalau kita buat inputan parameternya? Caranya seperti apa? Variabel ini kita masukkan ke dalam inputan parameternya atau di dalam kurung ini. Oke, contohnya seperti ini. Jadi x sama dengan 10, kemudian koma, integer y sama dengan 5. Oke, seperti itu. Ini kita hapus. Yang tadinya variabel ini berupa statement atau aksi, sekarang dia masuk di dalam inputan parameter yang nantinya ketika kita panggil, nilainya ini bisa berubah-ubah. Oke, kita contohkan saja ya. Misalkan kita panggil di sini. Nah, ketika kita memanggilnya seperti ini, maka inputan parameter yang ada di sini itu sesuai dengan inputan yang sudah kita isi saat kita pertama kali membuatnya. Oke, jadi secara default angka di sini adalah 10 dan 5. 10 dan 5. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita tidak perlu merubahnya, kita panggil saja seperti ini. Tapi kalau pengen merubah nilainya, itu bisa kita input di sini. Contohnya misalkan 20 dan misalkan 10. Oke.
Oke, kita compile. Oke, jadi hasilnya harusnya 30 ya teman-teman ya. Kita ke MetaTrader, kita cek hasilnya. Oke, 30 ya teman-teman ya. Langsung berubah ya, sesuai dengan inputan parameternya. Oke. Misalkan kita rubah lagi nih, contohnya misalkan di sini 50. Oke, harusnya 60 ya. Kita compile. Kita ke meta editor lagi, 60. Oke. Contoh lain lagi dengan menggunakan jenis data selain void, yang mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, selain void itu harus ada return value-nya. Oke, kita contohkan saja ya. Kita buat pembatas di sini. Misalkan jenis data integer, kemudian nama fungsinya fungsi contoh 2. Oke, sama. Oke, sama kita buat variabel di sini. Misalkan integer x sama dengan 3 misalkan. Kemudian integer x y sama dengan misalkan berapa? 40. Contoh aja. Integer z sama dengan x tambah y. Oke. Kemudian kita panggil juga sama seperti tadi, komen z. Oke. Setelah itu return value-nya. Kita panggil z. Oke. Kalau void itu langsung mengembalikan data sesuai statement yang ada di sini. Beda halnya dengan selain void, itu harus ada return value-nya. Oke, kemudian kita panggil di sini. Fungsi contoh 2. Seperti biasa. Yang ini kita dulu ya, kita disable dulu. Kemudian compile. Oke, harusnya hasilnya berapa nih? 43 ya. Kita cek di MetaTrader. 43. Oke. Oke, sesuai dengan program yang sudah kita buat ya. Oke, sekarang kita contohkan lagi dengan menggunakan inputan parameter. Oke, sama seperti tadi. Integer x dengan misalkan 4 aja. Kemudian integer y sama dengan 6. Oke, ini kita hapus. Kemudian di sini kita panggil. Oke, kita coba panggil dengan nilai defaultnya, yaitu harusnya 10 ya. Kita compile, kemudian kita ke MetaTrader. Oke, 10 ya, sesuai dengan inputan parameternya. Oke, sekarang kita coba panggil dengan merubah nilai inputan parameternya. Jadi secara defaultnya 4 dan 6, ini kita rubah misalkan 7 dan berapa? Misalkan 8. Oke, kita compile. Jadi harusnya 15 ya. Kita ke MetaTrader. Oke, berubah. Oke, sesuai ya. Jadi 15 sesuai dengan program yang sudah kita buat. Oke teman-teman, jadi itu ya konsep dasar dari fungsi ini. Jadi kita buat dulu fungsinya atau kita deklarasikan, baru kita panggil di tempat yang kita butuhkan. Bisa di onInit, bisa di onTick, atau di dalam fungsi. Seperti tadi fungsi yang sudah kita buat, nah di dalam fungsi itu kita bisa panggil fungsi lainnya. Oke, jadi ada fungsi di dalam fungsi. Nah kedepannya ketika kita sudah mulai praktek membuat IE, fungsi ini akan sering kita gunakan. Oke, jadi tolong agar teman-teman untuk bisa memahami konsep dasar dari fungsi ini. Kalau teman-teman masih bingung, gak usah khawatir, karena di video selanjutnya saya akan jelaskan kenapa teman-teman cukup mengetahui konsep dasar dan cara memanggil fungsi saja. Oke, jadi teman-teman tidak harus bisa untuk membuat fungsi dari awal lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kita sudah sering memanggil fungsi tanpa kita tahu isi fungsi dan cara membuatnya seperti apa. Contohnya, seperti yang tadi kita panggil fungsi comment atau alert. Nah, itu kan sebenarnya juga sebuah fungsi bawaan dari MQL, yang kita tinggal panggil saja nama fungsinya. Seperti alert ini, kegunaan dari fungsi ini kan untuk menampilkan sebuah alert kan. Kita cukup ketik alert, maka programnya akan keluar. Sama seperti comment, dia tinggal panggil nama fungsinya saja, kemudian program komennya akan keluar. Yang penting kita tahu kegunaan dari fungsi itu.
Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman cukup tahu cara memanggilnya saja, tanpa harus membuatnya. Beda halnya dengan programmer lainnya seperti app developer atau website developer yang programnya itu lebih dinamis. Jadi kita harus bisa untuk membuat fungsi dari awal. Nah kalau untuk pembuatan robot forex itu kan sebenarnya itu-itu saja programnya. Apapun trading sistemnya, pasti programnya itu-itu saja yang kita butuhkan nantinya. Jadi kita cukup tahu kegunaan dari fungsi itu apa dan cara memanggilnya. Oke, lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.